Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my smart student. I pray that you all are healthy and in good condition. Okay, next, before we study, let's pray together. Let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qadarullah, atas izin Allah, kita akan belajar secara online sampai beberapa hari ke depan. Dimanapun teman-teman belajar, di rumah ataupun di sekolah, harus tetap semangat ya. Teman-teman hebat kelas 4 Istanbul, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran SKI bab 5, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Siapa yang sudah tahu kisah Isra Mi'raj? Yuk kita cari tahu lebih dalam lagi. Kisah Isra Mi'raj ada di dalam surat Al-Isra ayat 1. Nah, pada tahun ke-11 kenabian terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga dinaikkan ke langit tertinggi dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Pada peristiwa ini Rasulullah SAW menerima perintah sholat yang pada mulanya 50 waktu sampai akhirnya 5 waktu sehari semalam. Teman-teman kelas 4 Istanbul selalu melaksanakan sholat 5 waktu kan? Hebat, Masya Allah. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-11 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat dialami oleh manusia biasa. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril menggunakan kendaraan khusus yang disebut dengan buraq. Menurut beberapa hadis, buraq itu adalah makhluk tunggangan Nabi Muhammad SAW yang memiliki kecepatan seperti kilat. Kecepatannya tidak dapat dijangkau akal. Buraq adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Selama perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW singgah di tempat-tempat bersejarah seperti Bukit Sinai atau Bukit Tursina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat, dan Baitul Lahmi, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kemudian beliau dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa berada di Baitul Maqdis, yaitu sebutan bagi Yerusalem. Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit sampai ke lapisan langit tertinggi. Di setiap lapis langit, beliau singgah dan bertemu dengan para nabi. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam Abdul Bashar. Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepadanya. Nabi Adam alaihissalam pun menyambutnya dan membalas salam serta mengakui kenabiannya. Di langit kedua, di sana beliau bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam bin Zakaria dan Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Nabi Yusuf alaihissalam pun menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Saat naik ke langit kelima, di sana beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau dinaikkan ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nabi-nabi mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril alaihissalam hanya mampu mengantar Nabi Muhammad SAW sampai ke langit ketujuh.
Dengan izin Allah, beliau melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu tempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon bidara yang menandai akhir dari langit atau surga ketujuh, sebuah batas di mana makhluk tidak dapat melewatinya. Setibanya di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad diperkenankan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir ini sebagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Suasana pertemuan itu begitu agung dan mulia. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak dapat menceritakan suasana itu dengan kata-kata. Beliau bertakbir, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj merupakan peristiwa luar biasa yang tidak pernah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu kehormatan yang khusus diberikan kepada hamba dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penawar duka cita yang dialaminya dalam usaha menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW menerima secara langsung perintah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat adalah ibadah yang berupa gerakan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat 5 waktu hukumnya fardu ain, artinya diwajibkan bagi setiap umat muslim. Nah, teman-teman kelas 4 Istanbul, selalu jaga sholat 5 waktunya ya, dimanapun teman-teman berada. Mengagungkan dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban semua manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dalam surat Toha ayat 14, Allah berfirman, "Laksanakanlah sholat untuk mengingat aku." Jadi dengan sholat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Coba teman-teman buka surat Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak materi hari ini. Supaya teman-teman lebih paham lagi, silahkan dibuka buku SKI-nya, pelajaran kelima. Teman-teman juga bisa cari referensi di buku-buku lain. Selamat membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. See you next time.